Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidki Kurniawan dengan 5 NIM terakhir 30074. Saya merupakan praktikum geologi struktur tahun 2021, jurusan Teknik Geologi Universitas Diponegoro angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan software DIPS. Yang pertama, kita akan melakukan analisis kekar. Untuk datanya kita sudah dapatkan ya di Excel ini. Kita copy saja, bisa langsung kita pindahkan ke dalam software-nya seperti itu, langsung di paste saja. Nah, seperti ini. Lalu kita untuk melihat titik-titiknya kita bisa menggunakan fitur preset ini ya. Kita klik. Lalu ini titik-titik dari data yang tadi sudah dimasukkan ya, bisa dilihat. Lalu untuk melihat kontur tertingginya kita bisa menggunakan kontur preset ini. Kita klik aja, langsung muncul konturnya. Lalu kita tandai saja kontur tertingginya menggunakan nama maksimal 1. Kita perbesar agar presisi ya. Kita beri nama maksimal 1. Kita beri karena titik ya, kita visibility-nya yang kita checklist adalah full. Sampelnya tidak perlu, maksimal 1 sudah. Lalu yang kedua adalah maksimal 2, sama seperti tadi. Oke. Kita ulang mungkin sekitar sini. Maksimal 2 seperti itu. Sama yang karena titik ya, yang kita checklist adalah fullnya saja. Oke, lalu kita buat poll dari masing-masing titik tertingginya. Sama, kita tandai di sini. Poll maksimal 1. Karena poll ya, jadi yang kita checklist adalah plane-nya. Karena bidang, sudah ada ya. Lalu sama untuk yang maksimal 2 juga seperti itu. Posisi kita perbesar, kita beri di tengahnya seperti ini. Poll maksimal 2. Oke. Sudah didapatkan ya masing-masing titik polnya. Nah, untuk titik potong antara pol maksimal 1 dan pol maksimal 2 ini merupakan titik sigma 2. Kita tandai juga langsung, kita beri nama sigma 2 ya, karena ini pol ya, karena ini titik ya, jadi yang kita checklist adalah polnya saja. Nah, karena ini tertimpa, jadi mungkin kita beri warna yang berbeda ya, untuk mempermudah juga. Yang titik kita beri warna hitam, yang garis kita beri warna merah, yang bidang maksudnya. Sigma 2-nya warna hitam juga. Sudah ya. Lalu untuk selanjutnya kita beri garis bantu ya, atau grider plane. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa sedikit, seperti ini, bisa sedikit diatasin. Lalu kita buat yang grider plane yang melewati titik maksimal 1 dan maksimal 2. Bergeser sedikit. Seperti ini mungkin. Kita beri nama grider plane. Karena bidang ya, jadi kita plane yang kita tandai. Maaf, kita edit dulu. Polnya sudah. Ini plane-nya tidak perlu, polnya tidak perlu, cukup plane-nya saja. Grider plane sudah. Lalu untuk menentukan titik sigma 1 dan sigma 3-nya itu berada di antara maksimal 1 atau maksimal 2, kita ukur titik potong antara pol maksimal 1 dan pol maksimal 2 dengan grider plane-nya. Dengan cara ini, kita klik tools, kita besar tools, kita measure angle. Yang pertama titik potong di sini ya. Lalu yang kedua di sini kita lihat
Nah, di sini kita lihat 48 derajat ya, kita berikan 50 derajat saja. Ini kan masih di bawah 90 derajat ya. Jadi yang berada di antara maksimal 1 dan maksimal 2 itu adalah sigma 1. Seperti itu. Nah, ini kita close saja. Lalu untuk membantunya kita buat pitch gridnya. Kita posisikan dengan glider plane-nya. Seperti ini. Mungkin sedikit geser. Seperti ini. Lalu untuk mengukur sigma, karena yang berada di antara maksimal 1 dan maksimal 2 adalah sigma 1, jadi yang berada di sini adalah sigma 3, karena tadi sudah 50 derajat ya di ukurannya, lebarnya, jadi kita hitung 25 derajat dari pol max blue ini. Kita hitung karena satu garis ini mewakili 5 derajat ya, jadi kita buat 5 lewat 5 garis, 1, 2, 4, 5 sekitar sini, 2, 3, 4, 5, oke, pas. Kita beri tanda sigma 3. Sama ya, karena titik yang kita checklist hanya polnya saja. Lalu kita oke, sigma 3 nya sudah didapat ya. Oke, lalu kita tandai sigma 1 nya. Untuk lebih mudahnya kita buat garis bidangnya, kita buat garis lurus saja antara sigma 1 dan 3, sigma 2 dan 3 nya seperti ini. Sigma 1 sudah, sigma 1, nah seperti ini, karena pol labelnya juga di checklist. Lalu kita oke, sigma 1 sudah ditemukan, sigma 3 nya belum. Kita edit dulu sigma 3 nya, labelnya juga biar terlihat. Lalu untuk bermudah juga kita ubah juga ya sigma nya jadi warna hitam. Warna hitam juga sigma 1 nya. Oke, nah ini sudah selesai untuk pemodelannya, sudah terlihat. Lalu kita hapus saja untuk pitch grid-nya seperti ini. Lalu untuk legendanya, untuk penjelasannya kita checklist ulang saja seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih strike dan dip ya. Untuk membaca sigma kan struktur garis, bukan ini. Jadi kita buat sampai trend dan plang. Nah, seperti itu. Jadi sudah lihat ya, untuk sigma 1-nya ada di 22149, sigma 2-nya ada di 67304, dan sigma 3-nya ada di 1055 derajat. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita akan melakukan analisis lipatan. Sama seperti tadi ya, ini kita ubah dulu ya. Kita jadi strike, right, and dip seperti ini. Sebelumnya ini sudah ada datanya ya, strike sama dipnya, tapi yang ini kan masih N271 west, jadi kita ubah jadi arahnya jadi seperti ini, jadi N arah NE seperti ini. Jadi mungkin datanya akan jadi seperti ini. Nah, kita gunakan back azimuth ya, dengan cara yang ini kita kurangi 180 derajat seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin langsung masukkan aja ke dalam softwarenya ya. Kita seperti tadi, kita copy lalu kita paste ke dalam datanya. Nah, jika sudah sama ya, kita lihat dulu titik-titiknya. Ada vektor preset ini. Nah, seperti ini, sudah lihat ya titik-titiknya. Lalu kita lihat menggunakan kontur preset untuk menentukan titik maksimal. Kita tandai saja langsung maksimal 1 di sini, maksimal 1 titik, karena titik ya, jadi kita gunakan pol. Lalu yang kedua adalah maksimal 2. Aduh, maksimal 2.
Lalu kita cari sigma 2 nya ya, dengan cara kita luruskan ya, maksimal 1 dan maksimal 2 nya dalam satu bidang lurus. Kita buat seperti ini. Oke. Mungkin kita buat agak sedikit lebih presisi lagi. Nah, seperti ini. Kita beri nama sigma 2. Gitu. Sama ya, karena sigmanya ini titik, jadi kita beri visibility cukup kita pol saja. Oke, seperti itu. Lalu kita buat griddle plane-nya atau garis bantunya, sama yang bidang menghubungkan dua titik tinggi ini. Kita luruskan, kita buat presisi. Oke. Ini sedikit kurang presisi ya. Oke, seperti ini saja. Griddle plane. Oke, maaf, karena ini griddle plane ya, jadi yang kita gunakan itu adalah bidang ya. Jadi kita gunakan plane, polnya tidak seperti itu. Itu oke. Lalu sudah. Lalu untuk menentukan apakah sigma 1 atau sigma 3 yang berada di antara maksimal 1 dan maksimal 2 nya, kita ukur jaraknya. Seperti tadi, measure angle, kita taruh di titik maksimal 1. Nah, seperti ini. Kita taruh di maksimal 2. Seperti ini. Karena titik yang kita ukur adalah titik maksimal 1 dan maksimal 2 nya, jadi yang kita gunakan ini yang bawah ya. Karena ini kurang dari 90 derajat, 73 ini, jadi yang kita gunakan adalah yang sigma 1 adalah yang diantara maksimal 1 dan maksimal 2 nya, seperti itu. Lalu jaraknya ini adalah 106, kita bulatkan saja 105 ya, seperti itu. Kita close. Oke, lalu kita buat gridnya agar lebih mempermudah perhitungannya, seperti itu. Sedikit di out, lalu kita cocokkan dengan griddle plane nya. Oke, sedikit sisi lagi. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Lalu seperti tadi ya, karena tadi jaraknya sekitar 106, kita bulatkan 105 derajat ya. Kita bagi 5 itu 21 derajat. Karena tiap garisnya mau 5, jadi tadi ya kita bagi 5, jadi hasilnya 21 derajat. Karena kita mencari titik tengahnya, jadi kita bagi 2. Mungkin sekitar 10,5 atau mungkin sekitar 10,5 lah. Kita tandai 10,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekitar di sini ya. Mungkin oke, karena itu juga mulainya dari tengah, mungkin kita tambah setengah juga. Oke, mungkin sekitar di sini. Itu untuk sigma satunya, karena tadi kurang dari 90 derajat ya jaraknya. Sigma 1 itu. Lalu mungkin bisa kita beri warna yang lain dulu ya, karena mempermudah juga. Yang titik kita buat warna hitam, yang garis kita buat warna merah. Maaf, sigma 2 titik hitam, plane-nya tetap warna hijau, sigma 1 nya tetap warna hitam. Oke saja. Lalu untuk mencari sigma 3 nya, untuk lebih mudah mungkin bisa kita buat bidang yang satu garis dengan sigma 1 dan sigma 2 nya. Oke, mungkin seperti ini ya. Kita zoom out sedikit, kita naikkan sedikit, lalu kita luruskan sigma 1 dan sigma 3 nya. Oke,
Oke, mungkin sekitar sini. Ini sigma 3-nya. Oke, lalu kita hapus untuk gridnya untuk mempermudah melihat. Tools. Oke, untuk modelnya sudah jadi ya, seperti ini. Sigma 2, sigma 1, dan sigma 3-nya sudah terlihat. Lalu kita untuk penjelasannya, legendanya kita checklist ulang. Mungkin sebelumnya kita ubah dulu warna sigma 3-nya jadi hitam. Oke, sudah semua cukup, jadi kita checklist lagi. Sudah terlihat ya. Nah, seperti tadi, karena sigma adalah titik, kita ubah jadi trend dan blank seperti ini. Jadi sudah bisa dibaca ya, sigma 1-nya itu 6681, sigma 2-nya ada 24 derajat 24,255 derajat, sigma 3-nya ada di 3 derajat 3,345 derajat seperti itu. Oke, baik, yang selanjutnya kita akan melakukan analisis sesar ya. Untuk data yang pertama ini kita mendapatkan bidang sesar dan gaze fracture. Gaze fracture 30, strike-nya 35 derajat dengan dip-nya 41. Untuk bidang sesarnya strike-nya 145, dip-nya 43. Mungkin langkah pertamanya kita udah tadi ya, seperti ini mungkin awalnya. Lalu kita langsung ke klik saja ini yang counter preset, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan datanya. Yang pertama itu ada bidang sesar. Besarnya itu 145/43, terus 45, dipnya 43 seperti ini. Karena bidang ya, jadi yang kita checklist itu adalah plane ya. Oke. Bidang sesar sudah ditemukan. Lalu yang kedua itu gaze fracture-nya. Klik saja lagi. Gaze fracture-nya itu datanya 35 dengan tadi 41 seperti ini. Udah di plane ya, kita beri nama gaze fracture. Oke, lalu titik temu antara bidang sesar dan gaze fracture ini kita beri nama, atau biasa disebut dengan nama sigma 2 titik. Karena sigma itu pol, makanya dia uncheck, kita beri nama sigma 2. Lalu di oke, sudah ini. Lalu biar enggak pusing ya, mungkin kita beri ganti warnanya dulu. Bidang sesar awal di warna merah, gaze fracture-nya mungkin kuning, lalu sigma 2 nya kita beri warna hitam. Oke, lalu kita buat garis bantu ya selanjutnya. Dengan titik yang sama dengan sigma 2, titik temu antara gaze fracture dengan bidang sesarnya di sini. Namun karena bidang ya, jadi plane yang di checklist. Kita beri nama griddle plane atau bidang bantu. Plane, lalu kita sudah. Ini griddle plane sudah. Lalu untuk sigma 1-nya itu merupakan titik potong antara griddle plane dengan gaze fracture. Kita tandai juga. Kita beri nama sigma 1. Karena sigma itu titik ya, jadi yang kita checklist full. Lalu untuk mencari sigma 3-nya itu jaraknya 90 derajat dari sigma 1. Untuk mencari kita bisa menggunakan grid dari grid. Kita luruskan dengan griddle plane ya, seperti ini. Presisi sedikit seperti ini. Lalu kita hitung 90 derajat karena satu garisnya mewakili 5 derajat, jadi sekitar 18. Kita hitung ya, mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
di sini ya, atau bisa kita melakukannya dengan ini seperti ini. Kita luruskan bidangnya dengan sigma 1 dan sigma 3. Kita buat garis lurus, atau mungkin sama kayak garis vektornya ini ya. Kalau di data ini kita buat garis lurus, hasilnya akan sama dengan 90 J dari sigma 1 dan sigma 2, seperti itu. Kita tandai dengan nama sigma 3. Oke, lalu kita boleh tadi sudah. Oke, lalu kita oke. Oke, sigma 3 sudah ketemu. Lalu kita hapus dulu gridnya dan kita ubah dulu warnanya agar lebih mudah dibaca. Hitam, lalu legendanya. Oke, sudah. Untuk pemodelannya sudah selesai ya. Nah, lalu untuk klasifikasinya mungkin kita lihat langsung kita lihat aja, sudah terlihat ya, ini sigma 3 nya yang paling dekat dengan titik pusatnya. Namun jika mau kita ukur, kita bisa menggunakan measure angle, kita titik tengahnya, lalu kita buka dengan sigma 3. Jaraknya untuk antara sigma 3 dan titik tengahnya itu 42 derajat. Untuk measure angle titik pusat dengan sigma 1 nya itu sebesar 61 derajat. Sedangkan untuk sigma 2 dan sigma 3 dengan titik pusatnya, ini jaraknya adalah 63 derajat. Jadi yang paling dekat adalah sigma 3. Dan menurut Anderson tahun 1953, ini termasuk dalam reverse slip atau truth fault, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis garis-garis dan bidang sesar ya. Ini di data sudah ada ya, garis-garisnya 246 derajat east dan bidang sesar 227, strike-nya dan tip-nya 44. Yang pertama itu kita langsung ke ini aja, yang pertama kita masukkan tools ini, trend line. Kita masukkan datanya sesuai dengan data yang sudah ada di Excel tadi, 246 arahnya. Oke, sudah otomatis ya. Lalu yang kedua kita buat bidang sesarnya atau fault plane-nya. Kita klik saja, kita tambahkan bidang sesar atau fault plane, terserah. Lalu kita masukkan sesuai dengan angkanya, 127, 44. Oke, 27 strike-nya, dip-nya 44. Karena plane ya, ini karena bidang, jadi kita langsung udah di checklist bidang juga. Oke, lalu kita buat bidang bantunya selanjutnya. Itu kita antara titik temu antara striasi atau garis-garisnya dengan bidang sesarnya kita tandai, lalu kita beri nama dengan nama griddle plane atau bidang bantu, seperti ini. Plane juga sudah oke. Oke, lalu sudah ya. Nah, pertemuan antara bidang sesar dengan griddle plane ini merupakan sigma 2 nya. So, kita beri tanda saja titiknya di sini. Oke, sigma 2 seperti ini. Karena titik ya, jadi kita gunakan pol. Oke, sudah ditandai. Mungkin kita beri warna yang berbeda aja biar lalu pusing. Dasar diberi warna merah, griddle plane-nya tetap warna hijau, sigma 2 nya diganti warna hitam. Oke, lalu kita mencari sigma 1 dan sigma 3 nya. Untuk mencari sigma 1 dan sigma 3 nya, kita buat garis bantu kedua. Lalu kita di sigma 2 ini ya, pertama kita buat bidang dengan terus dengan sigma 2 nya seperti ini. Kita beri nama griddle plane 2 boleh, atau enggak, tidak beri nama juga boleh. Griddle plane 2 sama, bisa membedakan. Kita plane, polnya kita ini kita gunakan bidang ya, gunakan plane. Oke, sudah terbentuk ya. Lalu kita berikan grid pada ininya. Kita buat presisi seperti seperti ini.
Oke, lalu untuk mencari sigma satunya, kita buka sebesar 30 derajat dari titik temu antara griddle plane 2 ini dengan garis-garis dan juga garis sigma 2-nya, garis bidang sesar ya maksudnya. Kita buka 30 derajat, karena ini satu garis yang mewakili 5, jadi sekitar 6 garis yang dilewati. 1, 2, 3, 5, 6. Oke, ulangi biar kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tepat di sini berarti ya. Oke, kita beri nama sigma 2 karena sigma 1. Karena ini titik ya, jadi kita pakai pol. Kita cek. Oke, sigma 1 sudah ditandai ya. Lalu untuk mencari sigma 3 nya, kita ukur 90 derajat dari sigma 1, atau ada cara lebih mudahnya, kita buat bidangnya kita luruskan dengan sigma 2 dan sigma 1 seperti ini. Oke, masih kurang lurus. Oke, seperti ini. Kita beri nama sigma 3. Pol yang dicek. Oke, kita oke. Untuk modelnya mungkin tulisnya kita hapus dulu. Ya. Oke. Sudah selesai ya. Mungkin biar lebih jelas, untuk trend lainnya kita masukkan lagi 246. Oke, seperti ini ya. Untuk model sudah jadi. Untuk lebih jelasnya, kita beri warna plane 2 hijau, sigma 1 hitam, sigma 3 hitam. Oke. Jadi seperti ini modelnya. Untuk klasifikasinya kita menggunakan Anderson. Bisa kita ukur menggunakan yang terdekat dengan titik pusatnya, kita ukur menggunakan measure angle. Yang pertama kita ukur dengan sigma 2. Oke, ditemukan sebesar 51,15 derajat antara sigma 2 dengan pusatnya. Lalu yang kedua ada, kita ukur lagi dengan sigma 1. Oke, 53 derajat, 53,75 derajat tepatnya. Lalu dengan jarak yang ke sigma 3 seperti ini. Oke, besarnya 63,89 derajat. Jadi untuk klasifikasi menurut Anderson, ini termasuk dalam strike slip faults atau Warren faults, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah analisis bidang sesar dengan drag fault ya. Untuk langkah pertama sama ya, kita ubah dulu ke contour preset. Ini sudah ditemukan ya. Kemudian kita masukkan bidang sesarnya. Di sini 253 dengan emak. ID 1. Kita masukkan strike-nya 253 dengan 235 dengan 43. Dengan 43. Kita gunakan plane ya, karena ini bidang sesar. Kita beri label bidang sesar. Oke, bidang sesar sudah. Lalu kita masukkan juga drag fault-nya sebesar 1856 banding 56. Kita beri nama drag fault. Oke. Lalu titik potong antara dua drag fault dengan bidang sesar ini adalah sigma 2. Kita berikan label sigma 2. Lalu kita berikan pol karena ini merupakan titik. Kita oke. Lalu kita buat griddle plane atau garis bantunya ya, yang bantu. Kita sesuai dengan sini, kita buat griddle plane. Oke, dengan strike ya dengan bidang ya, bukan pol. Lalu kita oke. Sudah. Untuk biar pusing kita beri warna yang lain ya. Untuk yang ini kita beri warna merah pada bidang sesar. Drag fault kita beri warna kuning. Untuk sigma 2 nya kita beri warna hitam. Oke. Lalu untuk selanjutnya
titik potongan terakhir di loop plane dengan dark fault ini merupakan sigma 3 aksen. Kita beri tanda juga sigma 3 aksen. Sigma 3 aksen kita beri, karena ini sigma 3 jadi kita beri tanda dengan di checklist adalah pole bukan plane. Kita oke. Lalu ke atas, untuk mencari sigma 1 aksennya kita harus menitik dengan jarak 90 derajat dari sigma 3 aksennya. Cara untuk mengukur itu kita menggunakan fixed grid, kita titik fix sigma 2 nya, lalu kita buat dengan jarak 90 derajat, satu garisnya mewakili 5 derajat, jadi sekitar 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18, oke, di sekitar sini ya. Oke, di titik kita beri nama sigma 1 aksen. Oke, pole kita oke. Lalu selanjutnya kita cari sigma 1. Sigma 1 itu kita titik dari bidang sesar dengan girdle plane-nya ke arah sigma 1 aksen sebesar 30 derajat. Jadi kita lihat 30 derajat berarti sekitar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ya, mungkin kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tandai, kita beri nama 1. Kita oke. Untuk sigma 3 nya itu kita buka titik menitik pada girdle plane ini dengan jarak 30 derajat menuju ke arah yang memungkinkan, karena mungkinnya ini ke bawah jadi ke arah sigma 3 aksen. Kita buka ya, 18 karena 90, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18. Oke, di sekitar sini, maaf, kita berbesar sedikit di sini. Oke, 18. Kita buat sigma 3. Kita oke. Nah, untuk pemodelannya sudah jadi ya seperti ini. Lalu kita hapus biar lebih jelas. Nah, lalu kita di warna yang tepat, sigma 1 hitam, sigma 3 juga hitam, sigma 1 nya mungkin biru, sigma 3 aksen juga warna biru. Oke. Oke, lalu untuk pemodelannya seperti ini ya. Untuk legendanya biar lebih untuk penjelasannya seperti ini. Untuk sepertinya kan sudah terlihat ya, untuk yang paling dekat dengan titik pusatnya itu adalah sigma 1. Jadi untuk klasifikasinya berdasarkan Anderson 1953 itu ini adalah sesar normal atau normal fault. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.